Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UINSI Samarinda semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebagai syarat untuk tugas ujian akhir semester. Transformasi peradaban Islam dari fase kenabian Mekah Madinah hingga era Khulafaur Rasyidin merupakan proses konsolidasi dan pelembagaan ajaran serta nilai-nilai Islam ke dalam struktur negara dan masyarakat yang terorganisir. Fase kenabian meletakkan dasar akidah dan moral, sementara era Khulafaur Rasyidin khususnya pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan berfokus pada implementasi sistem politik, administrasi, dan ekspansi wilayah. Kemudian kita bisa melihat transformasi perubahan struktur sosial, politik, dan hukum Islam. Pada fase kenabian, pada aspek sosial, fokus pada pembenahan tatanan masyarakat jahiliyah, penghapusan perbudakan, dan penekanan pada kesetaraan individu. Kemudian, struktur masyarakatnya masih berbasis kabilah, namun diikat oleh identitas Islam. Kemudian, pada aspek politik, Nabi Muhammad itu berfungsi sebagai kepala agama dan kepala negara dengan pengambilan keputusan berdasarkan wahyu dan musyawarah sederhana. Model negara kota Madinah dengan piagam Madinah sebagai konstitusi. Kemudian pada aspek hukum, Al-Quran dan Sunnah Nabi menjadi sumber hukum utama dengan semua permasalahan diadili langsung oleh Nabi. Kemudian pada era Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, pada aspek sosial itu terbentuknya masyarakat yang lebih terstruktur di bawah naungan negara Islam, kekhalifahan, serta ekspansi wilayah memunculkan masyarakat multi-etnis dan multikultural dengan status sosial baru seperti zizyah atau pajak perlindungan bagi non-muslim yang tunduk. Kemudian pada aspek politik, transisi dari kepemimpinan profetik ke kepemimpinan politik atau khalifah. Sistem kekhalifahannya bersifat demokratis melalui musyawarah, atau Abu Bakar dipilih lewat konsensus di Saqifah Bani Sa'idah, Umar melalui pertunjukan Abu Bakar, dan Utsman melalui sistem formatur. Struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks dengan pembentukan administrasi negara seperti pembagian provinsi, pengangkatan gubernur, dan sistem peradilan. Kemudian pada aspek hukum, hukum Islam mulai dikodifikasi dan diimplementasikan secara sistematis dalam skala negara. Khalifah Umar bin Khattab melembagakan peradilan dan mengangkat para hakim. Kemudian pengumpulan Al-Quran secara resmi diselesaikan pada masa Utsman bin Affan atau penyusunan mushaf standar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dinamika kepemimpinan dan tantangan internal eksternal pada era Khulafaur Rasyidin. Pada era Khulafaur Rasyidin menghadapi tantangan yang berbeda dari masa Nabi di Madinah yang lebih berfokus pada konsolidasi internal. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq menghadapi tantangan internal yang serius setelah wafatnya Nabi, termasuk perang Riddah melawan kaum murtad, nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, dan mereka yang menolak membayar zakat. Kemudian Abu Bakar berhasil memulihkan stabilitas dan memulai ekspansi ke Syam melawan Bizantium. Kemudian yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab menghadapi tantangan mengelola wilayah kekaisaran yang meluas pesat. Fokus kepemimpinan Umar adalah reformasi administrasi dan pembangunan infrastruktur seperti mendirikan dewan militer dan mengatur pajak. Tantangan eksternal terbesar adalah penaklukan kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Bizantium di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan dikenal dengan kepemimpinan yang lembut dan pemurah. Tantangannya lebih kompleks, terutama pada paruh kedua masa jabatannya, di mana muncul isu nepotisme karena mengangkat kerabatnya dari Bani Umayyah di posisi strategis, dan kurang ketegasan dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan internal yang berujung pada pemberontakan dan pembunuhan yang tragis, menandai awal perpecahan besar umat Islam pada masa saat itu. Kemudian apa relevansi prinsip-prinsip peradaban tersebut terhadap pembentukan peradaban Islam Indonesia modern?
Prinsip-prinsip peradaban Islam awal seperti persatuan, keadilan, musyawarah, dan penegakan hukum sangat relevan dengan pembentukan peradaban Islam Indonesia modern. Yang pertama, prinsip musyawarah dan demokrasi. Sistem pemilihan Khulafaur Rasyidin yang berbasis syura atau musyawarah dan konsensus menginspirasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang tercermin dalam sila keempat Pancasila. Kemudian relevansi yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan hukum. Penegakan keadilan tanpa memandang status sosial pada masa Umar dan Abu Bakar relevan dengan prinsip negara hukum di Indonesia yang menjunjung kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga, akulturasi budaya. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin Islam berinteraksi dengan budaya Persia dan Bizantium, di Indonesia modern, prinsip dakwah mengedepankan akulturasi budaya seperti yang dilakukan Wali Songo. Kemudian yang keempat, manajemen pemerintahan dan kesejahteraan, etos kerja keras, profesionalisme administrasi, terutama pada masa Umar, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat menjadi inspirasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik dalam negara modern, termasuk Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbandingan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dalam berbagai aspek, serta pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Dapat diuraikan dari yang pertama itu model kekuasaan dan administrasi negara. Yang pertama, bentuk pemerintahan dinasti Umayyah itu monarki herediter atau turun-menurun pertama dalam Islam, menggantikan sistem syura atau musyawarah tadi era Khulafaur Rasyidin. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah melanjutkan sistem monarki herediter tetapi dengan birokrasi yang lebih kompleks dan terstruktur. Kemudian yang kedua, pusat kekuasaan. Dinasti Umayyah di Damaskus atau Suriah mencerminkan fokus kekuasaan di wilayah Arab dan Mediterania. Sedangkan dinasti Abbasiyah di Baghdad yang kemudian menjadi pusat politik, keamanan, sosial dan demografis, fokus bergeser ke wilayah Persia dan Mesopotamia. Kemudian pada bidang administrasi, dinasti Umayyah struktur pemerintahnya relatif sederhana dengan penekanan pada ekspansi militer dan penaklukan wilayah baru. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi administrasi, sedangkan dinasti Abbasiyah mengembangkan birokrasi yang sangat efisien dengan peran wazir dan diwan yang kuat. Pengaruh Persia sangat dominan dalam administrasi di dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat, pada masa dinasti Umayyah terdapat diskriminasi terhadap mawali atau non-Arab mu'alaf yang membayar pajak lebih tinggi dan memiliki status sosial lebih rendah. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah itu memberikan status yang lebih setara bagi mawali yang memungkinkan mereka memegang posisi penting dalam pemerintahan dan keilmuan sehingga mempercepat integrasi budaya. Lalu bagaimana relasi ilmu pengetahuan, agama, dan politik? Dinasti Umayyah fokus pada pengembangan arsitektur dan perluasan wilayah. Perkembangan intelektual tidak sepesat Abbasiyah dan lebih fokus pada penerapan hukum Islam dan perluasan dakwah secara militer. Politik pada masa dinasti Umayyah, kekuasaannya sentralistik dengan khalifah sebagai otoritas tertinggi dalam urusan agama dan duniawi. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan ilmu pengetahuan. Terjadi gerakan penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Kemudian didirikan Baitul Hikmah atau House of Wisdom sebagai pusat studi dan riset. Adanya kebebasan intelektual yang lebih besar di masa-masa awal memunculkan berbagai mazhab fikih, teologi, dan filsafat. Ulama memiliki peran yang lebih signifikan dalam mempengaruhi kebijakan khalifah. Politik masa dinasti Abbasiyah, meskipun khalifah masih otoritas puncak, wazir dan birokrat, memiliki kekuasaan administrasi yang besar. Khalifah juga berfungsi sebagai pelindung ulama dan ilmuwan. Selanjutnya kita akan melihat kontribusi terhadap peradaban global. Dinasti Umayyah meletakkan dasar administrasi Islam, standarisasi mata uang dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan dinasti Abbasiyah menjadi jembatan utama transmisi pengetahuan klasik Yunani, Persia, India ke Eropa selama abad pertengahan, yang berperan penting dalam Renaissance Eropa di kemudian hari. Pengaruh kedua dinasti ini terhadap Islam di Nusantara bersifat tidak langsung, terutama melalui jaringan
perdagangan, dan transmisi ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada jalur perdagangan, para pedagang Arab dan Persia yang berlayar ke Asia Tenggara telah aktif sejak era Umayyah dan Abbasiyah. Meskipun dinasti-dinasti ini tidak mengirim ekspedisi militer ke Nusantara, mereka menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Timur Tengah yang memungkinkan rute perdagangan maritim berkembang pesat. Kemudian yang kedua, transmisi ide dan ulama. Ilmuwan dan ulama yang dididik di pusat-pusat peradaban Abbasiyah, terutama di Baghdad, kemudian menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk melalui pedagang dan penjelajah ke Nusantara. Ketiga, pengembangan ilmu fikih dan teologi. Literatur keagamaan seperti karya-karya fikih dari berbagai mazhab yang berkembang pesat di Abbasiyah dibawa dan dipelajari oleh komunitas muslim awal di Nusantara, membentuk corak keislaman di wilayah ini. Peran Wali Songo dalam membangun peradaban Islam sebagai studi kasus dapat dilihat dari yang pertama, strategi dakwah kultural dan sosial. Wali Songo mengembangkan dakwah transformatif yang menekankan pendekatan kultural, sosial, dan gradual, bukan konfrontatif. Strategi utamanya meliputi yang pertama, kultural edukatif, menggunakan seni lokal, wayang, Sunan Kalijaga, gamelan, tembang Jawa, simbol-simbol budaya, dan bahasa dakwah disesuaikan dengan kosmologi masyarakat Jawa Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pertanian, perdagangan, dan kesejahteraan sosial. Pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan sosial. Kemudian yang ketiga, politik kultural, menjalin relasi dengan elit lokal dan kerajaan seperti Kerajaan Demak dan juga Cirebon. Islam diperkenalkan sebagai etika kekuasaan, bukan alat dominasi. Kemudian, bagaimana integrasi Islam dengan tradisi lokal? Wali Songo tidak menghapus tradisi lokal, tetapi menyaring dan mengislamkannya melalui islamisasi nilai, bukan sekadar simbol. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Demak dan Menara Kudus yang mengadopsi bentuk candi dan joglo, namun difungsikan sebagai pusat ibadah Islam dalam ritual sosial. Tradisi seperti selamatan dan selamatan kematian tetap dipertahankan, tetapi diberi makna tauhid melalui doa dan zikir. Sementara itu, nilai etika lokal seperti rukun, tepas selira, dan gotong royong dipadukan dengan ajaran akhlak Islam. Dengan pendekatan ini, Islam hadir secara membumi, kontekstual, dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Kemudian, bagaimana kontribusinya terhadap lahirnya konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan? Pendekatan dakwah Wali Songo memberi kontribusi penting bagi lahirnya konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Islam Nusantara mencerminkan Islam yang inklusif, toleran, dan akomodatif terhadap budaya lokal dengan menekankan maqasid al-syariah daripada formalisme hukum. Karakter ini merupakan warisan langsung dari metode dakwah kultural Wali Songo yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan konteks sosial masyarakat. Sementara itu, Islam berkemajuan memandang Islam sebagai kekuatan pembaruan sosial, terutama dalam bidang pendidikan dan etika publik, dengan menjunjung tinggi semangat ijtihad, rasionalitas, dan kemaslahatan umat. Gagasan ini berakar pada tradisi awal Wali Songo yang menekankan pendidikan, etos kerja, dan pembangunan peradaban Islam yang damai serta berorientasi pada kemajuan. Lalu bagaimana analisa perbandingannya? Di Andalusia, Islam berkembang pesat dalam sains dan filsafat, tetapi terlalu bergantung pada kekuasaan politik. Ketika kekuasaan runtuh, Islam ikut tersingkir. Di India Mughal, Islam menjadi simbol kekaisaran, menghasilkan kemajuan seni dan administrasi, tetapi kurang membumi di lapisan akar rumput. Kemudian, pada Wali Songo atau di Nusantara, Islam tumbuh dari masyarakat bawah, berakar pada budaya lokal, sehingga tetap bertahan meski tanpa kekuasaan besar. Makna mempelajari sejarah peradaban Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam memberi umat kesadaran identitas dan arah dalam menghadapi tantangan modern. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan Islam lahir dari kemampuan beradaptasi, berijtihad, dan membangun ilmu pengetahuan, sehingga menjadi sumber refleksi untuk menjawab persoalan krisis moral, ilmu, dan peradaban umat saat ini.
Lalu yang kedua, bagaimana kontribusi Islam Nusantara dan Islam berkemajuan bagi peradaban global abad ke-21. Islam Nusantara menawarkan model Islam yang inklusif, damai, dan menghargai keragaman budaya, sementara Islam berkemajuan menekankan rasionalitas, kemajuan ilmu, dan keadilan sosial. Keduanya dapat menjadi kontribusi nyata Islam dalam membangun peradaban global yang humanis, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Lalu bagaimana peran akademisi muslim ke depan? Akademisi muslim berperan sebagai penjaga dan pengembang peradaban melalui penguatan riset, pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual, serta integrasi ilmu dan nilai Islam. Mereka menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas agar peradaban Islam tetap relevan, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi dunia. Mungkin itulah beberapa penjelasan saya terkait beberapa hal dalam sejarah peradaban Islam. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga wawasan bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.